mata kuliah psikologi pendidikan. Adapun langsung saja untuk menghematkan waktu. Pertama, ini sebuah agama. Agama itu kan merupakan sebuah komponen yang penting dalam kehidupan manusia. Jika manusia itu tidak beragama, maka dia akan tersesat di dalam kehidupan sendiri. Adapun mengatakan agama menurut para ahli. Pada dasarnya manusia mengetahui pertumbuhan dan perkembangan. Kedua, khususkan pada perubahan jasmani, sedangkan perkembangan bukan hanya khususkan pada jasmani saja, melainkan juga perkembangan pada aspek rohani. Namun yang pertama, menurut para ahli, yaitu ada Walter Wollstonecraft, di mana beliau mengemukakan pada bukunya yang berjudul Psikologi Abelian. Beliau mendefinisikan agama sebagai pengalaman berkejempaan batin seseorang dengan Tuhan yang selalunya dibuktikan dalam perilaku nyata hidup seseorang. Jadi Wollstonecraft ini mengungkapkan bahwa dari pengalaman sejak pengalaman orang yang hidup itu bisa menyebabkan kematangan beragama. Adapun selanjutnya ciri-ciri orang yang datang ke Wollstonecraft yang pertama itu ada lebih kritis. Jadi orang yang datang ke agama itu dia lebih kritis pikirannya, baik dalam menyikapi kelompok agamaan di manapun itu. Kita tidak boleh saling merendahkan sebuah agama. Semua agama itu baik, tidak ada yang buruk atas orang lain. Adapun yang kedua, keberagamaan akan memperluas pelatihannya terhadap hal-hal di luar. Jadi keberagamaan itu bisa memperluas terhadap hal-hal yang ada di luar konteks kehidupan manusia. Adapun yang ketiga yaitu keberagamaan maka tidak puas semata-mata dengan utilitas visual dan mengakumulasikannya. Jadi Wollstonecraft mengatakan juga bahwa orang yang memiliki kematangan agama dia tidak hanya puas pada kegiatan yang ada di dalam agama tersebut seperti kegiatan sholat, beribadah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu menurut Wollstonecraft. Menurut Wollstonecraft, kematangan agama itu adalah watak keberagamaan yang terbentuk melalui berbagai pengalaman. Jadi beliau mengusahakan watak keberagamaan seseorang itu muncul dari berbagai pengalaman yang ada di dunia. Selanjutnya ada berikut. Pada 1951 beliau mengemukakan dan karyanya menyebutkan salah satu tugas perkembangan sebenarnya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tugas kita sebagai remaja yang sudah akhir tipenya kita saling bersama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya ada aspek di sini, aspek ada 3, yaitu pertama ada aspek pikiran,
Yang kedua ada aspek perasaan dan ada yang ketiga yaitu aspek tindakan. Kenapa kita langsung saja ke aspek pikiran? Yang pertama, pikiran itu merupakan yakni ukuran kematangan beragama berdasarkan bagaimana pola pikir seseorang tersebut. Dari aspek pikiran ini kita bisa melihat bagaimana orang itu menyikapi secara pola pikirnya tentang beragama tersebut. Lalu yang kedua yaitu aspek perasaan. Aspek perasaan yakni ukuran kematangan beragama berdasarkan bagaimana pola perasaan seseorang terhadap agama yang diyakininya. Jadi orang yang memiliki kematangan beragama dia selalu yakin agama yang dia peluk atau yang dia yakini. Oke, terakhir yaitu ada aspek tindakan. Aspek tindakan yakni ukuran kematangan beragama berdasarkan bagaimana tindakan seseorang dalam perilaku beragama. Jadi dari aspek-aspek tindakan tersebut, orang-orang bisa melihat tindakan yang dia lakukan baik perilaku, kepedulian dan praktik ibadah lainnya. Lalu yang kedua yaitu faktor-faktor, yaitu di sini faktor-faktor terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal ini faktor yang berada di dalam diri manusia itu sendiri. Bagaimana dia meyakini, bagaimana dia menyikapi kematangan agama pada dirinya. Ada langsung saja kita ke faktor internal. Jadi faktor internal ini dipengaruhi oleh yang pertama itu keturunan. Jadi baik itu dari orang tua kita juga bisa mempengaruhi kematangan agama kita sendiri, baik dari kakek nenek kita, buyut kita, dan sebagainya. Adapun yang kedua yaitu tingkat usia. Jadi tingkat usia ini juga mempengaruhi baik dari tingkat balita, tingkat remaja, dan tingkat dewasa dan juga ada lansia. Nah, kan sebelumnya sudah dibahas. Kan kita sudah membahas kan tingkat setiap usianya, ada balita, ada remaja, ada dewasa. Nah, yang ketiga yaitu tingkat kepribadian. Nah, kepribadian ini juga mempengaruhi bagaimana kita menyikapi kematangan beragama di dalam diri kita. Kita sebagai insan yang takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bisa meyakini bahwa keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, adapun yang terakhir yaitu kondisi kejiwaan. Jadi kondisi kejiwaan kita juga mempengaruhi bagaimana kita menyikapi keberagamaan di diri kita. Kalau kita kan dalam gangguan jiwa ini kan ada ya, kita bahwa dalam menyikapi kematangan di diri kita itu masih kurang. Oke, adapun yang kedua yaitu faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu ada di luar, seperti di lingkungan kita ini, baik lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kita tinggal, dan lainnya. Adapun yang pertama itu ada keluarga. Nah, jadi keluarga ini merupakan faktor pertama dari eksternal tersebut. Karena keluarga itulah yang pertama kali yang kita
temui di kehidupan kita. Adapun yang kedua yaitu lingkungan institusional atau lingkungan di sekitar kita. Lingkungan kita berada maksudnya. Nah, jadi seperti kegiatan di kampus-kampus ini kan banyak seperti organisasi, ekstrakurikuler kalau di sekolah-sekolah. Nah, itu juga bisa mempengaruhi tatanan beragama dalam diri kita. Adapun yang kedua yaitu lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini sangat penting bagi kita, apalagi kita orang remaja, kita harus bisa ikut andil dalam bermasyarakat, bersosialisasi di dalam masyarakat tersebut. Kita jangan hanya meruk di kamar tanpa ada kegiatan di luar. Itu kita harus mempunyai kegiatan supaya tingkat kematangan beragama kita meningkat. Oke, adapun yang ke apa ini? Selanjutnya yaitu perkembangan beragama pada anak-anak, remaja dan dewasa. Pada perkembangan anak-anak kepada yang saling dominan sejatinya karena pengaruh lingkungan. Nah, faktor lingkungan tadi berpengaruh. Pertama, keluarga merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan agama pada anak. Oke, kita langsung saja yang pertama yaitu ada perkembangan agama pada anak-anak yaitu the parental state atau tingkat dongeng. Dan di mana itu berusia sekitaran 3 sampai 6 tahun. Nah, 6 sampai 6 tahun itu anak-anak masih dia menghayal, masih mempunyai fantasi yang tinggi. Nah, oke, selanjutnya yaitu ada the realistic state atau tingkat kenyataan. Jadi tingkat ini dimulai sejak anak-anak tersebut masuk ke dunia sekolah dasar. Pada tahap ini anak-anak sudah memiliki pola pikir yang realistik bagaimana nyata bagaimana dia menyikapi keberagaman tersebut. Selanjutnya ada the individual stage. Adapun tingkat ini anak-anak telah meningkatkan kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keberagaman individualitas ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yaitu pertama ada konsep ketuhanan. Nah, jadi anak-anak pada tingkat ini dia sudah memahami bagaimana konteks ketuhanan tersebut. Adapun yang kedua yaitu konsep ketuhanan yang lebih murni. Yang tingkat pertama lagi lebih ke arah fantasi, yang masih berdongeng atau itulah. Yang kedua yaitu konsep ketuhanan yang lebih murni yang nyata dalam pandangan yang bersifat personal perorangan. Jadi pada tingkat ini anak-anak itu sudah istilahnya sudah murni dalam menyikapi keberagaman. Terakhir ketuhanan yang konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Agama telah menjadi etos humanis pada diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Jadi pada tingkat ini anak-anak sudah sedikit sudah memahami lah istilah konteks keluarga tersebut. Berikut ada pun yang kedua, jadi kan pertama. Nah, ini kedua, perkembangan agama pada remaja. Jadi masa remaja itu dimulai saat kita mulai pubertas atau sebelum pubertas. Nah, adapun di tingkat pada remaja ini yaitu ada pertama fase awal. Fase awal ini pada sekitaran umur 12 sampai 15
jaringan goncangan emosi, kecemasan dan kekhawatiran. Keadaan tersebut menjadi jiwa agama tidak menetap. Jadi anak-anak tersebut masih khawatir atau cemas dalam beragama. Lalu yang kedua yaitu fase media atau tengah. Itu sekitaran 15 atau 18 tahun. 18 tahun. Jadi pada masa ini remaja mengidolakan sesuatu seperti kita menghayal, kita mengidolakan artis K-pop gitu. Itu kan juga mengidolakan artis K-pop, dan kita sebagai cowok juga mengidolakan usia remaja. Lanjut ya. Oke. Nah, yang terakhir yaitu fase air. Nah, kita ini kan sudah masuk di fase air. Mungkin dari teman-teman ini umurnya sudah mungkin lewat dari 21 tahun. Fase ini dikatakan bahwa remaja dari segi perkembangan fisik dan psikisnya sudah matang. Nah, dia mendekati kesempurnaan, semua organ tubuhnya sudah sempurna atau dan menyeluruh, telah dapat berfungsi dengan baik. Jadi semua komponen di tubuhnya sudah baik atau sudah sempurna gitu. Bagaimana kita bisa mengontrol kesehatan kita juga. Oke, nah saya yaitu pada masa dewasa. Pada masa dewasa ini saya hanya mendapat dua fase saja, yaitu ada fase awal dan fase media. Media itu termasuk dalam akhir juga. Pada masa dewasa merupakan kelanjutan dari masa remaja, dan pada ini biasanya manusia sudah mapan secara psikologi. Psikologinya sudah matang, sudah bisa menyikapi kehidupan walaupun ada sedikit goncangan. Ini tiga. Nah, umur 21, masa awal itu umur sekitaran 21 sampai 40 tahun. Masa dewasa awal adalah masa pencaharian, kemantapan, dan masa intensitas, yaitu suatu yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Jadi pada masa ini kita juga mengalami ketegangan dan emosional yang sangat tinggi. Mungkin itu difaktorkan oleh kekerasan kita juga. Pada periode ini, komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Itu ini kan nanti sekitaran 21 sampai 40 tahun. Walaupun yang terakhir yaitu masa media. Masa media ini sekitaran 40 sampai 60 tahun. Masa dewasa media ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Ciri yang mengatur pribadi dan sosial antara lahir, masa dewasa, media merupakan masa transisi perubahan itu, di mana pria dan wanita menunjukkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya memasuki suatu fase dalam kehidupan dan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang Oke, terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Jika teman-teman mau bertanya, saya mau buka 3 sesi pertanyaan. Oke, masuk. Saya Raden. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan. Belum. Ya, masih. Siap,
Baiklah, terima kasih. Belum. Dekat belum? Bunga. Yang ini jauh. Baik, pertanyaan. Belum. Tiga. Baiklah, saya ingin menanyakan apa peran pendidikan agama dalam membentuk karakter dan kematangan beragama individu atau kita sendiri, serta bagaimana pendidikan tersebut dapat disesuaikan untuk menjawab tentang zaman modern. Oke, terima kasih kepada Kizia yang sudah menyampaikan tadi. Kepada Kating dulu ya. Parah ya. Karena menurut Anda, jika jiwa seseorang stabil dalam kematangan beragama, tetapi terkadang masih melakukan tindakan yang brutal seperti marah dan mudah tersinggung, bagaimana cara untuk mengatasinya menurut Anda? Oke, terima kasih kepada Kak Dita yang sudah menanyakan pertanyaannya. Siapa? Ini merupakan pertanyaan terakhir. Di sini kan kita jelaskan tadi faktor kematangan orang beragama itu adalah faktor internal. Faktor internal tadi telah dijelaskan kondisi kejiwaan. Jadi pertanyaan saya, menurut pendapat Anda, bagaimana kejiwaan pribadi seorang mempengaruhi kematangan beragamanya seseorang? Jawab pakai hati sih. Ya.